apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Pak. Alhamdulillah. Pada kesempatan sebelumnya, Bapak telah menyampaikan kepada Pak Icang bahwa Bapak akan melakukan supervisi akademik. Ya, betul. Nah, perlu Pak Icang ketahui bahwa dalam supervisi akademik itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama tahap pra-observasi, yang kedua saat observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, pada pertemuan ini kita berada pada tahap pra-observasi. Pada saat praktek belajar nanti Pak Icang akan membawakan materi apa? Kebetulan kalau untuk kelas 4 Ya, materinya itu tentang kebutuhan manusia Pak. tentang Ya. kebutuhan manusia. Ya, betul. Oke. Kemudian setelah Pak Icang menentukan materi pelajaran yang akan disampaikan nanti, Pak Icang juga tentunya sudah menyiapkan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada pembelajaran nanti? Ya, untuk tujuan pembelajaran di sini rencananya ada 2 Pak. Yang pertama di sini kita akan memperkenalkan ke peserta didik tentang barang-barang kebutuhan, dan akan mengaitkan yang kedua itu mengaitkan pemahaman terhadap apa sih kebutuhan dan apa sih keinginan. Itu saja tujuan pembelajaran. Baik Pak Icang, jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang Pak Icang siapkan untuk praktek belajar nanti. Nah, dari praktek belajar nanti apa yang akan Pak Icang kembangkan? Untuk yang ingin dikembangkan itu di kelas 4 ini kebetulan Pak motivasi belajarnya yang sangat kurang. Jadi saya berpikiran gini, gimana sih caranya untuk memotivasi anak supaya lebih giat lagi belajarnya gitu Pak. Jadi selama ini murid-murid Pak Icang di dalam belajar itu kurang termotivasi. Ya, betul. Jadi nanti Pak Icang akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara memotivasi siswa di dalam belajar. Ya, betul. Iya, betul. Oke. Lalu supaya siswa termotivasi dalam belajar, strategi apa yang rencananya itu yang Pak Icang terapkan dalam praktek pembelajaran itu? Nah, kalau untuk rencana yang saya buat ini Pak tentang bagaimana cara membangkitkan motivasi terhadap anak itu menggunakan permainan Pak. Jadi di kelas itu kita pakai permainan begitu supaya anak itu terpancing supaya belajar itu lebih giat lagi gitu Pak. Iya, jadi supaya anak-anak termotivasi dalam belajar, Pak Icang ingin menerapkan metode pembelajaran, metode permainan dalam belajar supaya siswa-siswi Pak Icang termotivasi betul Pak mengikuti pembelajaran. Oke, selain itu ada lagi Pak? Mungkin kalau untuk saat ini saya terfokus dulu sama motivasi anak, jadi hanya menggunakan permainan saja. Ya, itu saja cukup Pak. Oke, kalau begitu kita sepakati bahwa nanti pada saat Pak Icang praktek mengajar, saya fokus mengamati bagaimana Pak Icang cara memotivasi siswa menggunakan metode permainan. Ya, Oke, jadi kira-kira Pak Icang kapan mau melaksanakan praktek mengajar? Insya Allah besok siap untuk melaksanakan praktek pembelajaran itu. Oke, jadi besok ya Pak Icang? Siap. Oke, luar biasa. Kalau begitu kita sampai jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Semangat? Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa.
Alhamdulillah kabar kita luar biasa ya. Yang sakit tadi teman-temannya ada yang sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Mudah-mudahan selalu dijaga kesehatannya oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dengan pembelajaran IPAS. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, Bapak di sini akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama di sini kita akan mengenal cara mendapatkan barang kebutuhan. Dan yang kedua, mengaitkan pemahaman terhadap kebutuhan dan keinginan dengan nilai guna barang dan skala prioritas. Ini dua saja untuk tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari. Mulai, kita game dulu ya. Mau permainan? Mau? Pembelajarannya lebih menarik, lebih seru. Kita permainan dulu. Permainannya adalah siapa cepat dia dapat. Ya, cari teman berdua. Semuanya berdiri, biar kelihatan. Semuanya berdiri, berdua. Berdiri. Boleh di depan, boleh. Nah, saling menghadapan. Ayo, siapa cepat dia dapat. Oke. Are you ready? Digoyangkan. Pegang kuping, pegang pundak, pegang kaki, pundak, kepala, kuping. Nah, apa saja kebutuhan manusia? Apa saja sih kebutuhan manusia? Apa? Sok silakan, nggak apa-apa. Makan, betul. Mandi, terus apa lagi? Makan, mandi doang? Cuma dua? Makan, mandi, apa lagi? Sekolah. Kebutuhan manusia. Ayo, kebutuhan manusia apa lagi? Sholat. Oke, boleh. Itu kewajiban. Apa yang kalian butuhkan? Boleh. Sendiri dan utamanya usia. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi kebutuhan manusia. PUBG. Masa tersier? Sekunder. Yang tersier apa sekunder? Atau primer? Oh, lihat lagi. Yang kedua misalkan tidur. Tidur apa? Ini. Nah, oke. Mungkin untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan kita. Amin ya rabbal alamin. Dari Bapak dicukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup. Alhamdulillah kemarin Pak Ican sudah melaksanakan praktek mengajar di kelas 4. Nah sekarang Pak Ican kita berada pada tahap pasca observasi. Nah dari praktek mengajar kemarin apa yang Pak Ican rasakan? Alhamdulillah sih semangat gitu Pak ketika mengajar. Luar biasa. Jadi Pak Ican merasa semangat di dalam mengajar ya. Ya betul Pak. Menurut Pak Ican, menurut pengamatan Pak Ican sendiri, apa sih yang sudah dicapai dalam praktek mengajar kemarin? Ya menurut saya sih
ketika saya mengajar praktik kemarin yang sudah tercapai itu motivasi anak itu memang udah kelihatan gitu. Awalnya nggak semangat belajar, tapi ketika menggunakan metode permainan ini anak-anak pada semangat lagi belajarnya Pak. Oke, jadi hal yang sudah tercapai menurut Pak Isan adalah semangat siswa itu jadi meningkat. Iya betul Pak. Antara sebelum menggunakan metode permainan dan setelah menggunakan metode permainan. Ya, oke. Terus menurut pengamatan Pak Ican sendiri, apa yang belum tercapai dalam praktek mengajar kemarin? Sebenarnya gini, kalau untuk Pak, kalau untuk ketercapaian menurut saya Ya. sih udah lumayan gitu, motivasi anak itu udah tercapai. Cuma ada kendalanya gitu ya Pak. Emang anak-anak ketika saya menggunakan metode permainan, anak-anak benar-benar semangatnya itu semangat belajarnya terlihat gitu. Cuma ketika belajar semangat itu menurun kembali Pak. Gitu. Jadi pada saat menggunakan metode permainan yang itu diterapkan ya, Iya betul Pak. semangat siswa itu terlihat. Tapi ketika masuk kembali ke pembelajaran, semangatnya kembali turun. Nah, seperti itu Pak. Ya. Oke. Selain itu ada lagi Pak? Mungkin yang saya amati kemarin itu hanya itu saja Pak. Hanya itu saja. Hanya itu Oke. Kalau begitu boleh saya menyampaikan temuan terkait dengan observasi praktek mengajar Pak Ican. Oh iya silakan Pak, boleh. Oke, dari saya mungkin dari praktek mengajar kemarin Pak Ican, saya menemukan bahwa permainan yang dilakukan oleh Pak Ican itu masih terpisah dengan materi pelajaran. Oleh karena itu wajar jika siswa itu ketika kembali ke materi pelajaran itu semangatnya kembali turun karena permainannya itu masih terpisah. Itu Pak Ican catatan dari saya di dalam praktek mengajar. Selanjutnya nih Pak Ican, apa tindak lanjut Pak Ican terhadap hal yang belum tercapai oleh Pak Ican pada praktek mengajar kemarin ditambah dengan catatan dari Bapak? Oke, mungkin kalau untuk tindak lanjut ke depannya, saya kan lebih memadukan lagi Pak antara si permainan itu dengan materi. Tadi kan catatan dari Bapak bahwa permainan dengan materi kan terpisah. Nanti saya bakal mencoba gimana caranya untuk memadukan antara permainan dengan materi supaya motivasi belajar itu benar-benar kena gitu. Oke, jadi maksud Pak Ican adalah mengintegrasikan Pak. Jadi Pak Ican kedepannya akan mengintegrasikan metode permainan ini ke dalam belajar. Jadi istilahnya belajar sambil bermain. Betul Pak. Playing by learning. Oke. Terakhir nih Pak Ican, dari pertemuan kita ini apa yang Pak Ican dapatkan? Mungkin saya merasa tertantang Pak dengan hal tersebut dan saya akan lebih mencoba lagi mencari permainan dan pembelajaran supaya terintegrasikan lagi. Oke, jadi ini menjadi sebuah tantangan betul Pak. Tantangan Pak Ican supaya nanti bisa memadukan atau mengintegrasikan permainan ke dalam pembelajaran sehingga konsistensi semangat belajar itu tetap terjaga mulai dari awal sampai akhir. Oke Pak Ican ya, semangat buat Pak Ican. Mudah-mudahan pertemuan ini terkait tentang supervisi akademik bisa meningkatkan kualitas belajar kita yang berdampak pada murid. Ya. Terima kasih atas segala sesuatunya Pak Ican. Siap, sama-sama Bapak. Ya. Oke.